siang. Iya, saya Firni. Oh iya iya Pak, saya segera ke sana sekarang. Nona Firni? Iya Pak, saya sendiri. Ya, maaf menunggu waktunya. Saya ingin meminta keterangan Nona mengenai waktu kematian orang tua Nona. Bisa ke ruangan saya? Bisa Pak. Silakan. Di mana Nona saat kematian orang tua Nona? Pada saat itu saya sedang di Jakarta Pak, lagi kuliah. Kapan terakhir Nona bertemu dengan mereka? Terakhir ketemu orang tua saya itu sekitar 3 bulan yang lalu. Itu pun cuman ayah saya yang nyamperin saya ke Jakarta. Selain itu? Ada Pak. Terakhir kali saya berkomunikasi dengan ibu saya itu sekitar 2 hari sebelum kematian mereka. Apa yang Anda bicarakan? Seperti biasa Pak, ibu saya cuma menasihati saya untuk hidup mandiri, bisa menjaga diri saya sendiri. Udah, itu aja. Ini Pak, salah satu barang bukti. Oh ya, terima kasih. Nona kenal dengan benda ini? Enggak Pak, ini pertama kalinya saya ngeliat benda itu. Kalau boleh saya tahu, emang apa hubungannya ya Pak? Benda itu sama kematian kedua orang tua saya. Batu ini kami temukan di genggaman tangan Ibu Nona. Sebentar. Ya, baik. Siapa? Nona, komandan saya ingin bicara dengan Nona. Iya Pak. Ya, silakan masuk. Siap, Dan. Ini Nona Firni. Ya, mari silakan. Ya, kami dari pihak kepolisian turut berduka cita atas meninggalnya kedua orang tua Anda. Pak, yang sekarang saya butuhkan bukan bela sungkawa dari Bapak. Tapi yang sekarang saya butuhkan, Bapak secepatnya menangkap siapa pembunuh orang tua saya. Ini bukan kasus pembunuhan biasa. Kita juga butuh waktu yang panjang untuk menyelesaikan kasus pembunuhan ini. Kami dari pihak kepolisian sudah belasan kali menangani kasus pembunuhan. Tapi baru kali ini kami menemukan kasus pembunuhan yang fakta-fakta di lapangan sangat tidak masuk di akal. Banyak yang aneh, Nona. Pak, di rumah saya, pembantu saya pun mengatakan hal yang sama dengan apa yang Bapak katakan. Aneh. Maksud Bapak aneh itu apa sih, Pak? Baik, Nona, saya akan coba jelaskan pada Anda. Jadi, kami dari pihak kepolisian sudah memeriksa dan memastikan bahwa tidak ada selain keluarga Anda di lokasi kejadian tersebut. Sebentar. Jadi Bapak menuduh kalau keluarga saya pembunuhnya? Bukan seperti itu maksud saya, Nona. Pintu rumah Anda dalam keadaan terkunci. Jendela dan tempat-tempat lain juga dalam keadaan terkunci dan tidak ada yang dirusak. Oleh karena itu, kami sudah memastikan hanya ada ayah, ibu, dan adik Anda di rumah tersebut, Nona. Jadi maksud Bapak tuh apa? Tubuh mereka dipenuhi dengan luka cakar seperti cakaran dari hewan buas. Tapi yang membuat kami heran, dari luka-luka tersebut tidak mengeluarkan darah sama sekali. Kami hanya mencium bau gosong seperti daging terbakar, Nona. Dan di sekitar dinding-dinding di tempat lokasi kejadian, kami juga menemukan jejak telapak tangan berdarah. Pak, apa yang Bapak katakan sama saya, itu semua nggak masuk akal. Ya, memang seperti itu kejadiannya, Nona. Dan yang menjadi satu-satunya saksi dari kejadian tersebut adalah adik Anda. Tapi sampai saat sekarang ini
kami dari pihak kepolisian belum bisa memintai keterangan adik Anda karena dia masih dalam keadaan trauma. Oh ya, masih ada satu lagi. Kami juga menemukan sebuah batu di genggaman tangan ibu Anda saat dia meninggal. Kami dari pihak kepolisian akan memulai penyelidikan dari batu tersebut. Iya, pesanannya udah bisa diambil sekarang. Iya. Iya, terima kasih, Pak. Mas, Oh iya. saya minta tolong untuk diperbaiki semuanya. Oh. Loh. Ini bisa dicat semua? Ya udah Mas, tinggal perbaikin aja kok, repot. Foto ini mbak keluarga mereka. Emangnya kenapa? Jadi bener mbak keluarga mereka. Yang di dalam foto ini kan yang keluarganya tewas terbunuh. Beritanya heboh di TV dan di koran. Hampir semua pejabat di Gorontalo ini hadir di pemakaman mereka. Mbak. Apa lagi sih, Mas? Pembunuhnya belum tertangkap ya? Anak yang selamat saya dengar-dengar mengalami gangguan jiwa. Benar begitu? Mas, bentar ya. Pokoknya ini semuanya udah harus kelar besok. Saya langsung ambil Mbak, besok ya. Ini banyak, Mbak. Bantuin saya dulu. Tolong bantu saya untuk kerjakan ini sekarang. Karena pemiliknya mau ini selesai besok. Oke? Besok. Iya, besok. Saya nggak mau tahu.
Freddy. Kamu yakin kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa kok. Oh iya, aku ke belakang dulu ya. Mau buatin kamu minum. Ya, halo. Bir, lo baik-baik kan di sana? Gue minta maaf ya, udah ngasih alamat lo sama si Freddy. Habis, gue hubungin telepon lo nggak diangkat-angkat. Gue khawatir, aku nanti terjadi apa-apa sama lo. Lagi pula, si Freddy juga kan udah sempat tinggal di sana. Jadi, dia lebih tahu Gorontalo daripada lo. Lo nggak marah kan? Iya, nggak apa-apa kok. Lagian juga anaknya udah di sini. Oh, udah nyampe dia. Cepet amat. Udah. Ya udah, jangan ribut lagi ya. Iya, Ya udah. Dah. bye. Siapa? Telepon dari Putri. Oh, Fred, kamu mendingan istirahat aja sekarang. Tapi nggak apa-apa kan kalau misalnya kamu istirahatnya untuk sementara sini? iya nggak apa-apa. Ya udah, aku tinggal ke belakang dulu buat bikin minuman buat kamu ya. Kamu kenapa? Kamu ada dengar suara ketukan palu nggak sih? Enggak? Hah? Tadi? Ya udah, nggak ada apa-apa kok. Ini tadi aku bikinin minum buat kamu, Fred. Ya. Diminum ya. Kasih. Kita ngobrol di luar yuk. Ya, yuk. Semalam kenapa kamu peluk aku? Ya nggak apa-apa. Emangnya nggak boleh? Enggak, bukannya nggak boleh, cuman ya jarang aja. Dan kalau aku lihat muka kamu kelihatannya punya banyak masalah. Nggak ada kok. Aku cuma ngerasa kesepian aja tinggal di rumah sebesar ini. Dan pas kamu datang, aku ngerasa udah gak kesepian lagi, Fred. Tapi tempatnya memang indah kok. Iya. Ayah aku benar-benar mencintai tempat ini, Fred. Gorontalo. Orang tua ayahku dibesarkan dan tinggal di sini. Dia juga orang terpandang di sini. Sama seperti ayahku. Tinggal dan dibesarkan di sini. Pas ayahku lulus SMA, ayah ngelanjutin kuliahnya di Bandung. Ketemu sama ibu dan menikah, dan setelah itu ayah kerja di Jakarta. Makanya, setelah punya uang, ayah buat rumah ini. Rumah di tepi pantai. Ada ombak, angin yang lepas, dan pasir yang putih. Ayah berharap bisa menghabiskan masa tuanya di sini, Fred. Tapi tempat ini malah merenggut nyawa kedua orang tuaku. Kamu harus mencoba untuk melupakan peristiwa itu. Kamu masih punya adik yang kamu harus urusin. Kamu harus jadi kakak yang tegas.
Dan kamu harus bisa melindungi dia. Dan aku akan selalu ada di samping kamu ya. Kamu bawalah adik kamu ke Jakarta, ya? Aku nggak bisa, Fred. Aku benar-benar nggak bisa ninggalin tempat ini sebelum aku tahu apa yang terjadi di sini. Ya, oke. Ayo. Halo? Iya benar, ini saya sendiri. Ada apa dengan adik saya ya, Pak? Apa? Baik-baik, saya segera ke sana sekarang. Fred. Adik kamu? Oke. Lepasin, dokter! Niko! Buka! Ini! Lepasin! Niko! Udah. Ada apa ini? Pak, saya mau ngeliat adik saya. Adik saya kenapa digituin, coba? Ayo, ikut saya. Gak bisa. Ayo. Niko! Saya nggak mau nikah. Nona tahu apa yang Nona lakukan? Membuat keributan di rumah sakit. Itu mengganggu pasien kami. Dokter, apa yang dokter lakuin sama adik saya? Begini. Tadi pagi adik Anda mengamuk. Dia mencabut selang infusnya. Itu sangat beresiko. Dan berbahaya bagi dirinya dan juga pasien lain. Saya nggak mau tahu, dok. Saya minta adik saya dikeluarkan dari rumah sakit ini dan saya akan merawatnya sendiri. Sabar. Anda kelihatan emosi. Tenang dulu. Nggak bisa, dok. Saya benar-benar harus bawa pulang adik saya sekarang. Saya tahu betul apa yang harus saya lakuin. Anda tidak paham dengan apa yang terjadi pada adik Anda. Tahu apa dokter tentang adik saya? Ini. Saya kakaknya, dok. Saya lebih tahu adik saya ketimbang dokter. Saya nggak mau tahu, dok. Saya mau bawa pulang adik saya karena saya tahu apa yang harus saya lakuin. Lagian dokter ngapain sih pakai infus-infus adik saya segala? Itu karena adik Anda sulit sekali untuk makan. Makanya kami bantu dengan infus. Agar supaya fisiknya tidak melemah. Ya dia kayak gitu karena dia tidak percaya sama dokter sama suster di sini. Saya nggak mau tahu, dok. Saya minta adik saya segera dikeluarkan dari rumah sakit ini. Anda tahu resikonya. Dok, saya akan ambil semua resiko yang ada. Begini. Satu hal yang perlu Anda tahu. Adik Anda dititipkan polisi di rumah sakit ini. Itu untuk keselamatan dia. Bisa apa sih, dok, polisi? Fir. Emang polisi bisa mencegah kematian orang tua saya? Hah? Gak bisa kan, dok? Baik. Saya akan mengeluarkan adik Anda. Tapi Anda harus menandatangani terlebih dahulu surat pernyataan. Karena rumah sakit tidak bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi nanti. Iya, saya setuju. Lebih cepat surat itu dikeluarkan itu lebih baik. Baik.